Mudah-mudahan hari ini semakin dikuatkan untuk mulai menyusun doa-doa apa ya yang mau saya sampaikan kepada Allah. Doa rinci ya. Jangan doa ya Allah, pokoknya kan Engkau tahu ya Allah apa yang di dalam pikiranku. Kan Engkau tahu ya Allah, kabulin deh ya Allah apa-apa yang aku mau. Itu namanya doa orang malas. Ya Allah, kan Kau tahu kan ya Allah, nggak perlu diceritain lagi dong gitu. Jangan gitu ya. Doanya yang khusyuk, yang fokus, yang detail, yang rinci, sebutin namanya ya. Bahkan kalau doain anak sebutin namanya satu persatu. Jangan, kan Kau tahu kan ya Allah kan, nggak perlu lagi ya diomongin ya. Jangan kayak gitu ya. Doanya yang khusyuk, yang rinci, yang detail. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu di mana Allah kabulkan doamu dengan 3 cara tadi. Kabulkan langsung, ganti dengan yang lebih baik, karena Allah tahu ketika engkau dikasih sesuatu itu nggak baik untukmu. Jadi Allah ganti dengan yang lebih baik, menghindarkan dirimu dari keburukan dengan diganti dengan yang lebih baik, dan doamu itu menjadi pahala-pahala yang bertumpuk di hari akhir nanti. Umah, saya ingin bertanya Umah. Tadi Umah mengatakan bahwasanya seorang nabi yang bernama Zakaria adalah meminta kepada Allah dengan terus-menerus tanpa berhenti, gitu. Itu adalah seorang nabi. Zakaria kita tahu sendiri bahwasanya beliau adalah orang yang soleh. Lantas bagaimana dengan kita Umah? Ada yang berkata ketika kita berdoa akan tertutup langit ketika kita berdoa, tapi kita masih maksiat, ya nggak sibuk seperti itu. Saya pun sendiri seperti itu mah. Pastinya saya banyak banget dosa, dan ketika saya berdoa pun waktu itu sampai menangis pun berdoa kepada Allah tetap tidak dikabulkan Umah. Yang ingin saya saat itu ingin banget dikabulkan, tapi Allah belum mengabulkannya. Gitu. Apakah doa saya terhalang dengan dosa saya yang saya lakukan Umah? Gitu. Dan Umah, saya ingin sekali hijrah, tapi Umah waktu minggu kemarin saya pernah berkata kalau hijrah itu menjauhkan dari perkara-perkara hal yang buruk terhadap teman sendiri Umah ya. Saya mempunyai teman di rumah Umah. Saya ingin keluar dari golongan itu, zona itu. Tapi Umah, apakah ketika kita meninggalkan orang-orang itu, apakah kita berdosa? Sedangkan memutus tali silaturahmi kan tidak boleh Umah, gitu. Untuk hijrah saja ke tempat yang jauh kan kalau zaman Rasul bisa, tapi kalau zaman kita mungkin sulit Umah. Apakah kita harus pindah rumah untuk hijrah? Gitu. Jadi minta solusi bagaimana cara kita hijrah yang benar gitu, dan bagaimana tadi berdoa agar doanya diijabah untuk kita seorang hamba bukan seorang nabi gitu Umah. Baik, terima kasih. Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Mia. Baik. Ada beberapa sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Memang doa-doa itu dikabulkan oleh Allah, tapi ada penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan. Yang mana penyebabnya itu datang dari diri kita sendiri. Apakah penyebab doa tak dikabulkan? Pertama, doa dari hati yang lalai. Kata Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah dengan hati yang yakin akan dikabulkan. Engkau yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi doanya jangan Rabbana atina fid dunya hasanah. Yakin setiap saat, setiap hari dengan rentihan suaramu, dengan lembutnya suaramu, dengan tangisan air matamu, yakin bahwa doamu akan dikabulkan. Karena Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang lalai, doa yang lalai. Kedua, Allah tidak akan pernah mengabulkan doa dari orang yang berdoa tapi masih makan makanan yang haram, baik dari zatnya maupun cara perolehannya. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga tidak menerima doa dari orang-orang yang terus-menerus berbuat maksiat. Ada ucapan ulama terdahulu mengatakan, jangan sekali-kali kamu merasa tidak dikabulkan permohonanmu ketika kamu berdoa kepada Allah, karena sungguh kamu sendirilah yang telah menutup pengabulan doamu dengan dosa-dosamu itu. Ya. Jadi ini tidak lantas membuat kita menjadi, oh aku kan memang penuh dengan dosa, nggak bakal dikabulin sama Allah. Jangan, yakin doa itu dikabulkan. Tadi beberapa di antara sebab doa tak dikabulkan. Sekarang saya akan bahas sedikit secara cepat karena waktu kita terbatas. Adab-adab berdoa. Dalam berdoa ada adab-adabnya supaya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar meminta begitu saja. Pertama, apa adab-adab berdoa? Jangan pernah sekali-kali kita mengatakan aku sudah berdoa tapi tidak terkabul. Kenapa? Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, ada orang yang terburu-buru dalam berdoa. Siapa mereka? Mereka yang ketika berdoa mengatakan, aku sudah berdoa tapi kau tidak kabulkan ya Allah.
Maka dalam hadis riwayat Muslim dikatakan orang ini adalah orang yang terburu-buru dalam berdoa. Allah sudah akan mengabulkan permohonanmu, sedikit lagi, sabar, sedikit lagi Allah kabulkan, tapi engkau sudah berhenti. Maka orang ini dikatakan sebagai orang yang terburu-buru dalam berdoa. Kemudian kedua, bagaimana adab ketika berdoa? Menghadirkan hati, khudurul qalbi, hadir hatinya ketika kita berdoa kepada Allah SWT, khusyuk, betul-betul sungguh-sungguh meresapi setiap ayat, setiap kata-kata yang kita minta kepada Allah. Ketiga, sanjung-sanjung Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah rabbil alamin, dan seterusnya. Sanjung-sanjung, puji-puji Allah terlebih dahulu. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adab-adab berdoa, teman-teman semua. Lalu doa-doa juga kita bisa lihat dari tempat-tempat yang mustajab maupun waktu-waktu mustajab. Sekarang ini waktu mustajab dalam berdoa. Kita di majelis ilmu di tempat yang baik dan hari Jumat menjelang maghrib. Itu adalah waktu yang mustajab dalam berdoa. Dan Allah kabulkan doa dengan 3 cara. Pertama, kita minta Allah langsung kasih. Kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketiga, doa adalah ibadah-ibadah yang mana semua ibadah akan ada pahalanya di hari akhir. Itulah hakikat tentang doa secara singkat. Ya, sebenarnya doa pembahasannya sendiri, tapi nggak apa-apa kita sampaikan dengan cepat. Kemudian tadi yang berikutnya adalah bagaimana hijrah meninggalkan mereka itu seperti apa, teman-teman semua. Kalau meninggalkan susah, pergi ke keluar kota susah betul, tapi setidaknya batasi pergaulanmu untuk tidak terlalu erat dengannya. Karena kata Rasulullah, seseorang sesuai dengan agama temannya. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi kecipratan wanginya, berteman dengan penjual besi akan kecipratan bau dan apinya. Setidaknya kalau kita bergaul dengan orang yang maksiat, walaupun kita lama-lama kita akan menganggap itu perbuatan yang biasa gitu, teman-teman semua. Padahal kalau kita lihat maksiat harusnya kita ingkari dengan kekuatan kita, dengan lisan kita, atau kita ingkari dengan hati kita. Jadi kalau mau berhijrah mungkin tidak bisa melepaskan 100% begitu, tapi setidaknya batasi pergaulanmu dan akrabkan dirimu dengan lingkungan orang-orang yang saleh supaya kecipratan wanginya itu kecipratan. Setidaknya walaupun kau belum mencapai level orang saleh itu, setidaknya dapatkanlah aura-auranya itu ya. Sehingga engkau juga perlahan-lahan bisa berubah menjadi lebih baik. Sembari kalau engkau merasa engkau sudah kuat, berteman lagi dengannya dengan tujuan mewarnai, bukan diwarnai. Ketika engkau merasa aku bergaul dengannya diwarnai, maka jangan bergaul di situ. Tapi kalau engkau merasa engkau sudah kuat dan bisa mewarnai, maka jangan tinggalkan dia untuk engkau mewarnai, untuk engkau berdakwah di sana. Begitu kira-kira. Gak mudah ya teman-teman sekalian, karena seseorang itu bisa dengan sangat cepat berubah itu dikarenakan lingkungannya. Maka hati-hati dengan itu. Makanya kalau kita mau lihat seseorang atau kalau mau pilih calon pasangan atau apapun itu, lihat aja 5 sahabat terdekatnya, siapa dia. Kira-kira begitulah karakternya, sama dengan sahabat-sahabat dekatnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua, Allah SWT senantiasa melindungi kita dalam setiap langkah kita. Allah buat kita sabar dalam doa-doa kita. Gak mudah istiqomah dalam doa tuh gak mudah teman-teman semua. Tapi ketika engkau melihat orang-orang saleh, engkau jadi malu sendiri, ternyata doaku gak ada apa-apanya ya. Ketika kita lihat kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Zakaria alaihissalam, ternyata doaku gak ada apa-apanya ya gitu. Mudah-mudahan hari ini semakin dikuatkan untuk mulai menyusun doa-doa apa ya yang mau saya sampaikan kepada Allah. Doa rinci ya. Jangan doa ya Allah, pokoknya kan engkau tahu ya Allah apa yang di dalam pikiranku. Kan kau tahu ya Allah, kabulin deh ya Allah apa-apa yang aku mau. Itu namanya doa orang malas. Ya Allah, kan kau tahu kan ya Allah, nggak perlu diceritain lagi dong gitu. Jangan gitu ya. Doanya yang khusyuk, yang fokus, yang detail, yang rinci, sebutin namanya ya. Bahkan kalau doain anak, sebutin namanya satu persatu. Jangan, kan kau tahu kan ya Allah kan, nggak perlu lagi ya diomongin ya. Jangan kayak gitu ya. Doanya yang khusyuk, yang rinci, yang detail. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu di mana Allah kabulkan doamu dengan 3 cara tadi. Kabulkan langsung, ganti dengan yang lebih baik, karena Allah tahu ketika engkau dikasih sesuatu itu nggak baik untukmu. Jadi Allah ganti dengan yang lebih baik, menghindarkan dirimu dari keburukan dengan diganti dengan yang lebih baik, dan doamu itu menjadi pahala-pahala yang bertumpuk di hari akhir nanti.